Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham hari Jumat kemarin mulai melakukan buyback saham. Dan beberapa saham telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wood. Saham Wood hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 750. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini Wood masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Hari Jumat kemarin memang Wood naik dan berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 745, tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di harga 755. Tapi saat ini memang Wood berhasil rebound dari support di harga 700 dan mencoba untuk break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Apabila berhasil break, maka Wood akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi mulai reverse trend dari downtrend ke uptrend. Jadi saat ini karena sudah dekat dengan garis EMA 50 dan 150, Wood menarik untuk dipantau. Apalagi support di harga 700 sangat kuat saat ini. Dan kemarin baru keluar berita bahwa Wood akan melakukan buyback saham. Jadi periode buybacknya bisa kita lihat mulai dari tanggal 25 Maret 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022. Jadi selama 3 bulan. Untuk hajatan buyback, manajemen Wood menganggarkan dana sebesar 100 miliar dengan jumlah saham yang dibeli kembali maksimal 121,9 juta saham. Perseroan membatasi harga pembelian saham maksimal 820. Jadi saat ini harganya 750, lumayan jauh dari harga 820. Jadi menarik untuk dipantau. Jadi karena ada rencana buyback ini, 2 hari terakhir Wood mulai bergerak naik. Dan harga maksimal buyback itu 820. Jadi menurut saya masih ada potensi Wood untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari Jumat kemarin setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham Wood. Jadi dari data yang kita dapat, Wood saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk mencoba naik mengetes garis EMA 150. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu Wood berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Karena saat ini harga sudah dekat dengan resistennya. Apabila kita paksa membeli di sekitar resisten dan ternyata gagal break, Wood berpotensi turun kembali ke harga 700 dan secara tren akan mulai jelek kembali. Jadi apabila kita paksa beli tanpa konfirmasi, masih ada potensi untuk loss lumayan besar. Jadi harus hati-hati. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 700, bisa take profit apabila minggu depan ternyata gagal break atau hold saja selama harga 700 tidak terlewati. Tapi karena ada rencana buyback dan mulai ada akumulasi, apabila minggu depan berhasil break dari garis EMA 150, Wood berpotensi untuk mulai uptrend dengan target terdekat di harga 800. Jadi apabila berhasil beli pada saat breakout, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat gagal break dari harga 800 atau hold saja selama garis EMA 150 sampai garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi saat ini Wood layak masuk watchlist. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ADI. ADI hari Jumat kemarin ditutup turun 0,68% ke harga 735. Bisa kita lihat di grafik, ADI saat ini secara tren masih belum bagus. Secara keseluruhan sektor konstruksi memang trennya belum bagus. Tidak sebaik sektor-sektor lain yang mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat untuk support terdekat saat ini di harga 700. Dan resisten di 800, walaupun ada resisten minor di 765. Tapi secara tren bisa kita lihat ADI saat ini trennya masih bergerak downtrend. Walaupun sempat rebound tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 150, bisa kita lihat gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Sempat menyentuh harga 700 rebound, ternyata menyentuh harga 800 gagal break, berbalik turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing setelah 1 minggu terakhir melakukan akumulasi, hari Jumat kemarin melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADI minggu depan masih akan bergerak sideways dengan range harga
di 700 sampai 765, bisa juga sampai 800. Tapi secara tren saya lihat masih akan kesulitan untuk naik melewati harga 800 minggu depan, karena belum ada akumulasi besar dan juga belum ada sentimen positif pada saham ADI. Jadi apabila teman-teman mau swing trade, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 700. Apabila ADI mendekati harga 700 dan masih bisa rebound, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 750 sampai 760. Apabila mendekati target harga ini, ADI ternyata gagal break yang mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Berikutnya saya menganalisa saham SMRA. Saham SMRA hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 785. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini SMRA terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 800. Tapi secara tren pun bisa kita lihat SMRA mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, menyentuh support di sekitar harga 650, berhasil bertahan, sempat rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 50, ternyata gagal break. Turun kembali mendekati harga 650, bisa rebound sehingga terbentuk double bottom. Satu berhasil naik dari garis EMA 50, ternyata mendekati garis EMA 150 masih gagal break. Tapi saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Saat ini di sekitar harga 760. Jadi SMRA apabila teman-teman semua punya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman belum entry, masih bisa dipantau. Alasannya karena sektor properti saat ini trennya sudah mulai bergerak naik. Saya kasih lihat teman-temannya, bisa teman-teman lihat BSDE sudah berhasil break dari garis EMA 150 walaupun saat ini sideways, tapi trennya sudah mulai bergerak naik. CTRA bisa kita lihat setelah break dari garis EMA 150, trennya juga bergerak naik walaupun hari Jumat kemarin bergerak turun, tapi secara tren sudah mulai bergerak tren. P1 pun bisa kita lihat setelah break dari garis EMA 150, trennya bergerak naik dan saat ini berada tepat di support psikologis di harga 500. Jadi SMRA salah satu yang belum break dari garis EMA 150, jadi menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, maka SMRA juga berpotensi mengikuti teman-temannya bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat memang terlihat ada distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir masih masuk akumulasi saham SMRA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Mau lebih aman adalah tunggu break dari garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry, atau teman-teman bisa tunggu di support di EMA 50. Jadi kayak kemarin bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, teman-teman entry. Apabila ternyata gagal break di harga 800, teman-teman bisa take profit. Jadi bisa swing trade karena jarak garis EMA 50 dan garis EMA 150 lumayan jaraknya. Jadi bisa trading jangka pendek di range harga ini. Tapi memang jaraknya apabila gagal break dari garis EMA 150 ada potensi langsung turun di bawah garis EMA 50. Karena selalu ada resiko apabila kita beli di support pada saat trennya belum bergerak trend. Jadi apabila ternyata support yang kita beli ternyata terlewati, trennya akan bergerak downtrend kembali, jadi harus hati-hati. Jadi selalu saya sarankan lebih aman tunggu break dari garis EMA 150 karena apabila berhasil break maka trennya akan mulai bergerak trend. Jadi resiko akan lebih kecil daripada kita beli di sekitar daerah supportnya. Tapi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Teman-teman harus punya trading plan dulu. Apabila beli di support, kapan harus entry-nya, kapan cut loss, kapan take profit. Apabila beli pada saat breakout, di mana daerah support yang harus kita hold, kapan kita cut loss apabila ternyata tidak sesuai analisa, dan kapan kita take profit. Terakhir saya menganalisa saham TBG. TBG hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2.850. Dan bisa kita lihat di grafik, cara tren TBG saat ini trennya masih bergerak sideways. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 3.000 memang masih gagal break. Resistennya memang sangat kuat saat ini. Dan untuk support EMA 150 saat ini di harga 2.880 dan garis EMA 50 di harga 2.900. Hari Jumat kemarin TBG langsung turun di bawah kedua garis support ini, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawah support EMA 50 dan 150, support berikutnya itu di harga 2.800. Apabila terkonfirmasi break minggu depan, maka
TBIG trennya akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya, dan garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi resisten kembali. Jadi harus hati-hati. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing setelah 1 minggu terakhir ini melakukan akumulasi, hari Jumat kemarin melakukan sedikit distribusi. Jadi hari Senin depan TBIG masih bisa dipantau apabila minggu depan atau hari Senin depan masih berada di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Atau apabila teman-teman mau entry, bisa coba entry apabila ternyata candle berada di atas garis EMA 150 kembali. Setelah entry, teman-teman bisa targetkan harga 3.000 untuk target take profit apabila terlihat gagal break, atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi pertimbangkan untuk cut loss atau jangan entry dulu apabila ternyata minggu depan atau hari Senin depan TBIG lanjut turun dan candle terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.